Halo sahabat Bepom, selamat datang di Pondasi, podcast informasi dan edukasi yang membahas terkait obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, pada episode kali ini kita akan ngobrol nih tentang sesuatu yang sering banget ditanyain sama para ibu-ibu di luar sana. Perlukah anak mengonsumsi suplemen? Dan kalau perlu, gimana sih cara kita memilih yang benar-benar aman untuk dikonsumsi oleh para anak? Nah, seperti yang kita ketahui bersama, tumbuh kembang anak, terutama 1000 hari pertama kehidupan merupakan golden period yang harus kita jaga. Sehingga para ibu jangan sampai nih anak kita mengalami masalah kesehatan seperti stunting. Di tahun 2024 sudah tercatat 4,48 juta balita di Indonesia yang sudah mengalami stunting. Sekarang ini pilihan suplemen anak makin banyak, mulai dari vitamin, minyak ikan, madu herbal, sampai minuman tinggi nutrisi. Semua punya klaim masing-masing, misalnya bikin anak lebih tinggi, bikin anak lebih kuat, bikin anak lebih pinter. Nah, tapi apakah semuanya aman? Dan apakah semua anak butuh? Nah, di episode kali ini bersama saya Afina akan membahas topik terkait kenali suplemen kesehatan untuk tumbuh kembang anak. Dan saat ini sudah hadir bersama saya, pengawas farmasi dan makanan Alhimadia, Ibu Wiwi Hartuti, SSI APT MSI. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Pondasi. Halo Mbak Foina, selamat pagi. Terima kasih sudah diundang di Pondasi. Halo sahabat Bepom. Oh iya Bu, nah sekarang nih banyak orang tua yang khawatir terkait anaknya yang tidak tumbuh optimal. Nah, sebenarnya definisi tumbuh kembang anak secara ideal itu apa sih Bu? Ya, jadi tumbuh kembang anak itu mencakup dua hal. Yang pertama yaitu tumbuh berarti pertumbuhan fisik seperti adanya kenaikan tinggi dan berat badan. Yang kedua adalah kembang yang berarti kemampuan anak mulai dari motorik, bicara, sosial, dan emosional. Jadi tumbuh kembang anak adalah proses peningkatan ukuran tubuh, kemampuan, dan fungsi organ yang saling berkaitan. Dan ini dipengaruhi oleh faktor genetik, gizi, lingkungan, kesehatan, serta pola asuh. Jadi yang perlu diingat adalah anak punya kecepatan tumbuh kembang yang berbeda. Jadi setiap anak itu tidak sama kecepatan tumbuh kembangnya. Jadi apa Bu dampak kalau misalnya tumbuh kembang anak ini nggak optimal? Nah, kalau seandainya dampak dari tumbuh kembang anak yang tidak optimal ini adalah dapat menyebabkan gangguan bicara, gangguan bahasa, gangguan kognitif, gangguan motorik, gangguan belajar, dan gangguan fisik. Selain itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran, gangguan sosial emosional, atau gangguan penglihatan. Nah, gangguan tumbuh kembang anak ini akan mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Hal ini juga bisa mempengaruhi terkait dengan pendidikan, pekerjaan, dan kemandirian mereka di usia dewasa nanti. Nah, sekarang terkait nutrisi tumbuh kembang anak nih Bu. Nah, apa aja sih Bu nutrisi yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak? Nah, nutrisi yang paling penting untuk anak adalah makanan bergizi seimbang. Jadi, anak-anak butuh yang namanya makronutrisi. Jadi yang pertama adalah anak-anak butuh energi yang berasal dari karbohidrat. Sumber dari karbohidrat itu sendiri adalah beras, gandum, kacang-kacangan, yang dimana itu dari kacang merah, kacang hijau, kentang, dan jagung. Yang kedua adalah anak butuh protein. Protein ini dibutuhkan untuk membangun sel tubuh. Protein dapat diperoleh dari telur, daging, ikan, dan juga dari sumber-sumber nabati seperti tahu, tempe, kedelai, dan kacang-kacangan. Nah, yang ketiga adalah anak butuh lemak, di mana lemak ini dapat diperoleh dari telur, kelapa, santan, alpukat, minyak zaitun, dan ikan berlemak seperti ikan salmon dan makarel. Selain dari makronutrisi, anak-anak juga butuh yang namanya mikronutrisi. Mikronutrisi yang pertama adalah vitamin. Nah, anak-anak butuh vitamin yang larut air seperti vitamin B dan C, dan juga vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Untuk vitamin A sendiri dapat bersumber dari wortel, bayam, dan pepaya. Sumber dari vitamin B bisa dari beras merah, daging, pisang, dan kacang-kacangan. Nah, untuk vitamin C dapat diperoleh dari jeruk. Jadi sumber utama vitamin C adalah jeruk, jambu biji, dan stroberi. Anak-anak juga namanya vitamin D. Anak-anak butuh vitamin D, di mana vitamin D dapat diperoleh dari kuning telur atau dari asupan sinar matahari pagi.
Nah, yang selanjutnya adalah vitamin E. Sumber dari vitamin E ini berasal dari kacang-kacangan seperti kacang almond dan juga dari lemak nabati seperti minyak zaitun atau minyak biji matahari. Selanjutnya adalah vitamin K, dapat diperoleh dari sayuran-sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan lain sebagainya. Nah, selain vitamin, mikronutrisi selanjutnya adalah mineral. Nah, anak-anak seperti Mbak Vina ketahui butuh kalsium ya. Kalsium diperoleh dari produk susu dan olahannya seperti yogurt dan keju. Dapat juga dari ikan teri, di mana kepala ikan teri itu paling banyak mengandung kalsium. Selanjutnya dari sayuran hijau. Anak-anak juga butuh zat besi, di mana zat besi ini dibutuhkan untuk membangun sel darah merah, di mana dapat diperoleh dari daging merah, hati ayam, bayam, dan kacang hijau. Untuk magnesium dapat diperoleh dari kacang almond, pisang, dan biji-bijian. Anak-anak juga butuh zinc. Zinc diperlukan untuk membangun sistem kekebalan tubuh. Jadi membantu sistem pembangunan sistem kekebalan tubuh, di mana zinc dapat diperoleh dari daging, seafood, biji labu, dan kacang-kacangan. Dan yang terakhir, anak-anak butuh namanya kalium. Kalium bersumber dari pisang, alpukat, kentang, dan tomat. Nah, Bu, terus ada kalanya nih anak-anak kan GTM atau gerakan tutup mulut. Terus ada juga yang anak-anak itu picky eater, sehingga kan nutrisinya nggak terpenuhi nih, Bu. Nah, terus gimana, Bu, cara mengatasi agar anak-anak ini nutrisinya bisa terpenuhi dengan kondisi tersebut? Untuk kondisi anak-anak yang Mbak Vina sampaikan tadi, mereka butuh namanya suplemen kesehatan. Jadi menurut peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2019, suplemen kesehatan digunakan untuk pertama itu melengkapi kebutuhan zat gizi. Nah, yang kedua dibutuhkan untuk memelihara, meningkatkan, dan atau memperbaiki fungsi kesehatan. Dan yang ketiga adalah suplemen kesehatan tersebut harus mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis. Jadi, suplemen kesehatan tidak menggantikan pola makan sehat. Jadi, pada saat mengkonsumsi suplemen kesehatan, tetap menjaga pola makan bergizi yang seimbang. Berarti harus dipenuhi dulu ya, Bu, kebutuhan nutrisi anak, baru nanti kita konsumsi suplemen sesuai sama kondisi anaknya gitu ya? Iya, benar demikian, Mbak Vina. Nah, kadang-kala nih Bu, kalau misalnya ngomongin terkait suplemen kesehatan untuk tumbuh kembang anak, biasanya kan orang tua mikirnya suplemen buat otak, biar anaknya lebih pintar gitu ya Bu ya. Nah, padahal kan sebenarnya jenis suplemen kesehatan itu banyak ya Bu. Nah, apa aja sih Bu sebenarnya jenis suplemen kesehatan yang bagus buat anak? Ya, jadi seperti yang Mbak Vina sampaikan bahwa banyak memang orang tua yang fokusnya ke suplemen untuk otak ya, supaya anaknya lebih pintar, cerdas. Nah, padahal kebutuhan untuk tumbuh kembang itu banyak ya. Kalau berdasarkan fungsinya, produk suplemen terdiri dari yang pertama itu sebagai suplemen sebagai suplementasi, di mana ini membantu pertumbuhan tulang, imunitas, pembentuk sel darah merah, seperti multivitamin, vitamin D, kalsium, zat besi, dan zinc. Nah, yang kedua, suplemen yang dibutuhkan untuk memelihara kesehatan, ya seperti omega 3 dan probiotik, itu untuk saluran kesehatan saluran pencernaan. Nah, yang ketiga adalah suplemen yang digunakan untuk membantu memperbaiki nafsu makan anak. Nah, untuk suplemen kesehatan ini biasanya mengandung kurkuma ya, contohnya lisin dan minyak ikan. Nah, yang keempat adalah oral nutrition supplement, di mana ini adalah suplemen yang diberikan untuk anak-anak yang pertumbuhannya agak terhambat. Berarti ada banyak banget ya Bu, macam-macam suplemen kesehatan. Ada yang buat kecerdasan otak, pertumbuhan badan, sama imunitas, dan lain-lain. Nah, kira-kira kapan sih Bu sebenarnya anak itu butuh konsumsi suplemen kesehatan? Betul banget Mbak Vina, jadi anak yang butuh suplemen kesehatan adalah apabila saat anak tersebut terbukti mengalami kekurangan zat gizi, pola makan yang tidak mencukupi seperti anaknya yang picky eater, lalu saat memiliki kondisi medis tertentu, jadi mengidap penyakit kronis, contohnya ya, dan saat berada pada periode pertumbuhan tertentu. Jadi mungkin ada anjuran dari tenaga kesehatan untuk mengkonsumsi suplemen agar periode pertumbuhannya dapat tercapai dengan optimal. Apabila untuk anak yang sehat dan aktif tumbuh sesuai dengan kurva pertumbuhan,
makan dengan gizi seimbang, dan tidak ada keluhan kesehatan khusus, tentunya tidak perlu tambahan suplemen kesehatan. Jadi yang paling penting penggunaan suplemen kesehatan itu harus tepat sasaran, tidak berlebih, dan tetap didampingi dengan pola makan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Oh, jadi gitu ya, Bu. Pasti orang tua di luar sana sangat tercerahkan dengan informasi yang telah Ibu sampaikan. Kita juga jadi paham nih, Bu, kapan sih anak-anak itu perlu konsumsi suplemen kesehatan. Nah, kalau misalnya, Bu, orang tua di luar sana pengen beli suplemen kesehatan baik secara online maupun offline, apa sih, Bu, tips untuk memilih suplemen kesehatan yang aman? Nah, tips untuk memilih dan menggunakan suplemen kesehatan yang aman untuk dikonsumsi anak adalah yang pertama itu ceklik. Jadi cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Cek kemasan itu pastikan kemasan dalam keadaan baik, tidak rusak, tidak penyok, dan tidak dalam keadaan terbuka. Jadi kalau kemasannya rusak, menandakan bahwa produk tersebut tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah cek label. Jadi para orang tua harus membaca informasi pada label tersebut dengan teliti, di mana harus memperhatikan komposisi, aturan pakai, peringatan, serta informasi-informasi yang disampaikan oleh produsen produk tersebut. Selanjutnya, cek izin edar. Jadi pastikan ada nomor izin edar dari Badan POM. Untuk produk-produk yang tidak mempunyai izin edar Badan POM, tidak memenuhi standar sehingga keamanannya tidak terjamin. Izin edar dapat dicek melalui cek bepom.go.id atau pada aplikasi Bepom Mobile. Cek kadaluarsa, di mana kita harus memastikan bahwa produk yang kita konsumsi tersebut tidak melewati batas kadaluarsa. Nah, tadi kan Ibu mention ada aplikasi Bepom Mobile ya, Bu. Nah, Bepom Mobile itu downloadnya bisa di mana, Bu? Nah, untuk aplikasi Bepom Mobile dapat di-download di Play Store maupun App Store. Nah, Bu, ada tips lainnya nggak setelah ceklik? Nah, untuk tips kedua adalah jika membeli suplemen kesehatan, pastikan membeli di tempat yang terpercaya. Sahabat Bepom, kalau beli secara langsung, belilah di toko yang memiliki izin, seperti apotek atau toko obat. Apabila membeli secara online, sebaiknya beli di official store. Jangan lupa cek reputasi penjual dari review pembeli dengan rating yang bagus, sehingga kita yakin produk yang kita beli aman dan tidak palsu. Oh, betul juga ya, Bu. Nah, buat tips selanjutnya apa nih, Bu? Untuk tips ketiga adalah jangan mudah tergiur iklan. Iklan sering dikemas secara menarik, emosional, dan meyakinkan, sehingga tanpa disadari akan mempengaruhi keputusan orang tua memilih suplemen. Jika tidak disikapi secara kritis, berpotensi menimbulkan risiko, antara lain mendorong penggunaan suplemen tanpa indikasi medis dan overdosis. Jadi sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan sehingga dapat mengkonsumsi suplemen kesehatan secara tepat. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, kira-kira ada lagi nggak nih, Bu, yang mau Ibu sampaikan? Mungkin yang saya tekankan kepada para orang tua bahwa suplemen kesehatan hanyalah pendukung. Jadi yang paling penting adalah makanan yang bergizi dan seimbang, waktu tidur yang cukup, aktivitas fisik, serta stimulasi dan kasih sayang. Jadi anak yang sehat dan distimulasi dengan baik biasanya tumbuh lebih optimal. Nah, kita bakalan masuk ke segmen yang baru nih, Bu, mitos atau fakta. Jadi nanti Vina yang bakalan membacakan sebuah pernyataan terkait suplemen kesehatan yang banyak beredar di masyarakat. Nah, nanti Bu Wiwi yang bakalan menentukan nih kira-kira pernyataan tersebut termasuk mitos atau fakta. Kita lanjut aja ya, Bu, ke yang pertama. Yang pertama, sebenarnya anak sehat itu tidak perlu suplemen sama sekali. Fakta. Jadi kalau anak makan dengan nutrisi atau gizi yang seimbang, biasanya pertumbuhan anak sesuai dengan kurva pertumbuhan optimal, maka anak tersebut tidak perlu diberikan suplemen kesehatan. Kita lanjut ya, Bu, yang kedua. Yang kedua itu suplemen dapat membuat anak menjadi gemuk. Mitos. Jadi, pada kondisi tertentu, suplemen bisa membuat berat badan anak akan naik. Namun ini bukan menggemukkan, melainkan karena memperbaiki kondisi kesehatan atau asupan gizi dari anak tersebut. Berarti keliru ya, Bu, yang orang tua itu memberikan suplemen untuk anaknya dengan tujuan untuk menggemukkan badan anak. Nah, kita lanjut nih, Bu, yang ketiga. Yang ketiga itu semua suplemen aman dikonsumsi tanpa aturan. Mitos. Jadi penggunaan suplemen harus sesuai dengan kebutuhan tubuh,
sesuai usia dan sebaiknya di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Jadi para orang tua jangan mudah tergiur karena iklan ataupun promosi. Nah, yang terakhir nih Bu, suplemen dapat menggantikan nutrisi makanan. Itu mitos, pernyataan itu tidak benar. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa suplemen tidak menggantikan makanan. Baik Bu Wiwi, terima kasih banyak atas informasi yang telah disampaikan hari ini. Sangat bermanfaat bagi kami semua, terutama para orang tua di luar sana. Terima kasih juga Mbak Vina. Baik sahabat BPOM, cukup sekian pondasi kali ini dengan topik kenali suplemen tumbuh kembang anak secara aman. Untuk terakhir, saya tutup dengan pantun ya. Ilmu tumbuh bila dibagi merangkap. Cakep. Kasih sayang penuntun langkah gemilang. Artinya, Rawat anak dengan pola makan dan nutrisi yang lengkap. cakep. Karena sehat itu investasi jangka panjang. Ingat ya, pilihan kita hari ini akan menentukan masa depan anak. Sampai jumpa di episode Pondasi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.